Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat bersukacita pada saat ini karena kita masih bisa diberikan waktu kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui program Figur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, program ini secara khusus disajikan, dipersembahkan agar kita sebagai pengikut Kristus semakin hari semakin mengenal siapakah Tuhan yang selama ini kita sembah dan kita sanjung dan muliakan. Supaya kita semakin mengenal Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kita mengenal apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kerinduannya bagi kita. Kita tidak hanya mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat di tengah-tengah hidup kita yang mengampuni dosa-dosa kita, yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Tetapi juga kita akan mengenal Dia, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kehendaknya di tengah-tengah hidup kita. Kita akan tahu siapa Dia yang sebenarnya. Sehingga keyakinan, iman kita kepada Dia hari makin hari semakin teguh, semakin kuat. Dan kita bisa menyaksikan Dia kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya saudara akan diberkati melalui pelajaran ini. Dari studio, saya sampaikan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu pada pelajaran kita sudah membahas tentang bagaimana Yesus mengungkapkan jati dirinya. Mengungkapkan siapa Dia yang sebenarnya ketika Dia bersama-sama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana mereka sendirian dan para murid menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa di depan mereka Yesus berubah rupa. Pakaiannya dikatakan mengkilat, putih mengkilat. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini bisa membuat pakaian seputih seperti itu, bercahaya, penuh dengan kemuliaan. Dan dia melihat bagaimana Yesus sedang berbicara dengan Elia dan Musa. Memang tidak diketahui apa yang dibicarakan. Tetapi menunjukkan kepada para murid pada saat itu bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ikuti adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang patut didengarkan. Karena dari dalam awan mereka mendengarkan suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Sehingga para murid pada saat itu tentunya hatinya berbahagia, sangat berbahagia. Nah saudara, pada hari ini kita akan lanjutkan lagi ya. Setelah mereka dari gunung itu, mereka turun dan mereka bertemu dengan para murid. Ada di dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai 27, itu menceritakan tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Bicara mengenai bagaimana mereka datang kepada para murid, tetapi para murid tidak bisa menyembuhkan katanya. Sehingga dia datang lagi kepada Yesus begitu. Sehingga Yesus harus menegur mereka. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ya bersama-sama dari Markus pasal yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi rupanya ada perbincangan. Ada mungkin tidak tahu ada perdebatan dan sebagainya, biasa ya. Ahli Taurat itu suka cari masalah begitu. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu,
tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah peristiwa yang memang dialami. Rupanya terjadi perbincangan. Jadi pada saat Yesus ada di atas gunung, di bawah murid itu, Yesus kan tidak ada. Jadi dia ada yang anaknya kerasukan setan dibawa kepada murid Yesus. Ternyata murid Yesus dibilang nggak bisa menyembuhkan. Sehingga dia datang kepada Yesus. Yesus menegur mereka, saudara. Apa yang dikatakan oleh Yesus? "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak percaya bahwa mujizat bisa terjadi. Yang nggak percaya siapa ya? Angkatan ini, orang-orang itu yang bawa anak ini kepada murid Yesus itu. Dia nggak percaya. Sehingga ketidakpercayaan ini dibuktikan lagi, saudara. Bukan hanya tidak percaya kepada murid Yesus, tapi nggak percaya juga kepada Yesus. Coba perhatikan, saudara. Di dalam ayat yang ke-22. "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dikatakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Kalau dapat loh. Kalau nggak dapat ya jangan. Artinya nggak percaya dia kalau Yesus itu dapat. Maka Tuhan katakan di sini, "Katamu jika engkau dapat," artinya kamu nggak percaya. Maksudnya begitu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, ini menjadi jaminan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya kita percaya apa enggak? Percaya atau tidak? Nah, ini menjadi pengajaran bagi kita. Yesus selalu meminta kepada kita, ini permintaan Yesus, harapan Yesus juga kepada kita, agar kita selalu mempercayainya. Jangan berkata sama seperti orang tua dari anak yang sedang sakit ini. Jika, dikatakan sini, jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika, seandainya. Artinya kan tidak percaya. Sehingga dia harus berteriak-teriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya mungkin kita juga sama seperti ayah ini. Ayah ini mewakili kehidupan kita. Kita sering tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran ini atau program ini juga mengajak kita supaya kenal siapakah Yesus yang sebenarnya, supaya iman kita betul-betul teguh, betul-betul kuat. Karena kita sering kali terombang-ambing oleh banyak keyakinan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita tidak pernah mempercayai Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mungkin juga Yesus berkata kepada kita, apa yang dikatakan kepada kita? "Katamu jika engkau dapat," artinya kamu gak percaya kepadaku? Nah, seperti itu Tuhan berkata kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kerinduan Tuhan kepada kita. Dia sangat merindukan, dia meminta kepada kita,
Dia mengharapkan kepada kita untuk apa? Yuk percaya kepada Dia. Ayo percaya Dia. Jangan percaya kepada kekuatan kita sendiri. Jangan percaya kepada manusia. Tapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Kristus. Karena Dia adalah Bapa yang kekal. Karena Dia adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Kepada Dialah yang kita mempercayakan hidup kita. Segala persoalan yang kita hadapi. Kepada Dialah kita percaya. Dan ini yang Dia minta kepada kita melalui pelajaran pada hari ini. Percayalah kepada Dia. Jangan kita meragukan Tuhan Yesus. Jangan kita meragukan sedikit pun bahwa Dia mampu melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita kan tidak sabaran. Kita kadang-kadang gak sabar seperti makan cabai. Minta sekarang supaya dapat sekarang. Tidak, saudara. Karena Dia itu berdaulat. Dia mampu dan mau dan Dia berdaulat. Jadi Dia tidak bisa diperintah-perintah, saudara. Gak bisa kita perintah harus buat A, buat B, tidak. Karena itu di sini ketika kita datang minta tolong, Dia lakukan, saudara. Inilah Yesus yang kita percayai. Gak pernah Dia tolak orang yang datang kepada Dia minta tolong. Dia selalu layani. Hanya yang diharapkan apa? Apakah engkau percaya? Apakah engkau yakin? Atau engkau ragu-ragu? Makanya dia bilang angkatan yang tidak percaya. Jangan sampai kita menjadi angkatan yang tidak percaya, yang tidak memiliki iman. Tapi kita mari contoh bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan, beriman. Dia belum melihat tapi dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Demikian juga pada hari ini Tuhan mengajak kita, Yesus mengajak kepada kita melalui pelajaran ini agar kita percaya kepadanya. Jangan kita menjadi angkatan orang yang tidak percaya. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita untuk selalu percaya kepada Dia kapan dan di mana saja, dalam keadaan apa saja. Karena Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Memanggil namaku, Kau mengenal pribadiku, jauh dari yang ku tahu. Begitu mulianya rancangan-Mu di hidupku. Sebab itu tiada takut aku, yakin akan janji-Mu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu-ragu mengikuti jalan-Mu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.